Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang pernah bersabda bahwa tempat paling kotor di dunia adalah pasar. Namun, beliau juga mengatakan bahwa pedagang yang tulus, jujur akan dibangkitkan kelak di hari kiamat bersama para sidikin dan syuhada. Buku ini akan mengupas tidak hanya jejak Nabi Muhammad SAW sebagai pebisnis, tapi juga sebagai ahli strategi dalam berbisnis. Banyak hal yang sepertinya Nabi terlalu baik hati kepada pembeli, terlalu memanjakan konsumen, padahal di balik itu semua ternyata banyak berkah yang diperoleh dan keuntungan bisnis yang diperoleh pun malah lebih besar. Apa saja strategi-strategi unggul yang beliau terapkan? Bagaimana konsep etika dan prinsip berbisnis secara Islami yang sukses diterapkan beliau dan para sahabat? Apa saja yang mesti dihindari sehingga bisnis berhasil dalam jangka panjang? Nah, sekarang mari kita bedah buku ini. Buku ini ditulis oleh H. Halim Ibnu Hafiz yang diterbitkan oleh Kolam. Ada pertanyaan di benak saya, kenapa umat Islam mundur dalam dunia dagang? Padahal Nabi Muhammad SAW adalah nabinya orang Islam, paling ahli dalam dunia dagang dibanding nabi-nabi lainnya. Nah, dalam buku ini nanti akan terbukti bahwa Muhammad SAW itu sesungguhnya ahli strategi dan piawai dalam berbisnis. Mari kita simak bagaimana masa kecil Nabi Muhammad SAW. Pada masa kecilnya, Muhammad SAW pernah berkarir sebagai penggembala kambing. Jangan bayangkan Muhammad kecil hanya menuntun 1 atau 2 ekor kambing. Yang dikatakan penggembala di sini adalah orang yang mengurusi puluhan bahkan ratusan ekor gembalaannya. Dan kita semua harus tahu bahwa menggembala kambing dengan jumlah puluhan atau ratusan ekor bukanlah pekerjaan mudah. Setiap kambing yang digembalakan oleh Muhammad SAW selalu pulang dalam keadaan selamat, utuh jumlahnya, cukup makanannya, dan sehat badannya. Proses menggembala ini tak jauh beda dengan proses manajemen, merencanakan di padang rumput mana gembalaan mau diberi makan, mengatur bagaimana supaya rombongan ternak tak bercerai-berai dan nyaman bersantap, mengontrol ternak dari bahaya binatang buas atau mengontrol makanannya yang sehat dan aman, dan akhirnya mengevaluasi hasil kerja hari ini serta menerapkan pekerjaan untuk esok harinya. Rasanya inilah pelajaran manajemen permulaan yang diperoleh Muhammad kecil. Dan inilah fase remaja. Pada usia 12 tahun, Muhammad kecil sudah dibawa pamannya berpetualang di dunia bisnis. Bayangkan, pada umur 12 tahun, pada usia semuda itu, Nabi Muhammad SAW ikut rombongan ekspedisi dagang atau eksportir bersama pamannya Abu Thalib. Tujuannya adalah tempat yang jauh, negeri Syam, negeri yang meliputi Suriah, Yordania, dan Lebanon saat ini. Dengan mengendarai unta masa itu, usia 20 hingga 25 tahun merupakan periode keemasan Muhammad SAW, sang entrepreneur sebagai pebisnis. Saat itu sudah lebih 10 kali perjalanan dagang ke luar negeri yang beliau tempuh. Pada rentang waktu ini, Muhammad SAW banyak bertindak sebagai manajer investasi, menjalankan bisnisnya yang dimodali oleh hartawan yang mau bekerja sama dengan sistem bagi hasil. Pada usia 25 tahun, Muhammad SAW menikah dengan seorang konglomerat wanita Mekah bernama Siti Khadijah binti Huwailid. Tahukah Anda, saat menikah, Muhammad SAW menyerahkan mas kawinnya 20 ekor unta merah. Kembali ke masa muda Muhammad SAW, gelar Al-Amin dan kemampuan berbisnisnya begitu meroket kredibilitas pemuda Muhammad di mata relasi dagangnya. Banyak sekali investor yang menawarkan kerjasama dengan Muhammad muda. Umumnya menawarkan modal dan barang kepada Muhammad untuk dioperasikan dalam bisnisnya ke luar negeri, seperti Yaman, Persia, Irak, dan lain-lain. Para investor tersebut tak ubahnya seperti lembaga bank dalam kondisi saat ini. Dan inilah pembentuk kesuksesan wirausaha Muhammad SAW dengan modal utamanya adalah, jika kita sebut sekarang itu personal brandingnya, adalah Al-Amin.
yang meningkatkan kredibilitasnya di mata pembeli maupun pemilik modal. Dia mempunyai karakter sebagai seorang kompetensi jejaring bisnis, pekerja keras, good looking, penampilan yang baik, pandai membuat keputusan, making sound decision, semangat belajar menambah pengetahuan, dan pandai berkomunikasi, serta ambisi yang kuat terakhir memiliki jiwa kepemimpinan. Lalu, bagaimana konsep bisnis Muhammad SAW? Sebenarnya Muhammad SAW sudah mempraktekkan prinsip-prinsip manajemen bisnis modern, yaitu kepuasan pelanggan customer satisfaction, pelayanan yang unggul, service excellent, kemampuan efisiensi, transparansi, kejujuran, persaingan yang sehat, dan kompetitif.